dari sesuatu yang harus kita hindari, yaitu mengganggu seorang muslim, mencaci atau menghinanya tanpa hak. Karena ini sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang remeh. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man adza musliman faqad adzani." Siapa yang mengganggu seorang muslim, maka ia menggangguku. Benar-benar menggangguku. Mengganggu Nabi SAW. Wa man adzani, siapa yang menggangguku, yaitu mengganggu Nabi, faqad adzallah, maka ia telah mengganggu Allah. Mengganggu Allah ini mancing murkanya berarti. Mancing azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan pernah mengganggu seorang muslim. Adapun kalau kita diganggu, seperti di akhir pembahasan, hendaknya kita sabar. Tidak membalasnya, justru menuntut diri kita untuk memaafkannya. Karena kita mendapatkan kesempatan besar darinya, yaitu mendapatkan pahala langsung dari Allah, tidak melalui malaikat. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan, orang yang bersalah kepadanya, yang mengganggunya, dimaafkan sama dia, justru dia balas dengan berbuat baik, mendoakan, menasehati agar tidak mengulangi kesalahan, khususnya kepada orang lain. Maka orang tersebut mendapatkan pahala besar. Dari mana dia dapat pahala itu? Pahala yang diberikan langsung oleh Allah kepadanya tanpa perantara malaikat. Itu dari mana? Dari orang yang mengganggu. Sebab ada yang mengganggu. Nah, dibutuhkan dia untuk sabar dan memaafkan. Tapi kita berusaha jangan mengganggu. Makanya dikatakan akhlak yang baik itu bagaimana? Akhlak yang baik itu dikatakan oleh Ibnul Mubarak, husnul khuluq itu adalah bastul wajah, wajah yang menyenangkan. Nah, kalau dilihat menyenangkan. Apa wajah menyenangkan kalau dilihat? Hah? Terlihat senyum, sumeh. Itu wajah menyenangkan.
Kalau jilat mendeli. Nah. Atau kalau dilihat misalnya cemberut. Nah. Ini wajah yang nggak menyenangkan. Itu bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu wajahnya bila dilihat menyenangkan. Badrul ma'ruf, berusaha terus melakukan kebaikan. Kebaikan untuk dirinya, juga kebaikan untuk orang lain. Menuntut dirinya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Yang ketiga adalah kaful adha, berusaha tidak mengganggu orang. Nah itu ya, jangan mengganggu atau jangan mencaci. Karena mencaci sama. Nabi pernah bersabda, sibabul muslim fusuk. Mencaci seorang muslim itu adalah kefasikan, perbuatan fasik. Nah, karena itu jangan kita mencacinya juga, apalagi sampai melaknat. Oh, ini bahaya. Yang boleh dilaknat itu orang yang benar-benar kafir. Ya. Lah dari mana kita tahu benar-benar kafir? Kalau sudah mati dalam keadaan kafir. Fir'aun, Abu Jahal, itu sudah pasti mati dalam kafirnya. Kita laknat nggak apa-apa. Fir'aun laknatullah alaih, atau Abu Jahal la'anahullah, boleh. Kenapa? Karena dia kafir, dan kita tahu pasti kekafirannya dengan apa? Meninggal dalam keadaan kafir. Berarti orang yang masih hidup sekarang kafir, nggak boleh kita laknat. Kenapa? Belum pasti matinya dalam keadaan kafir. Misalnya ada orang namanya Ta, misalnya ini Ta, kita laknat dia, laknatullah alaih. Ente tahu tak Ta ini bakal mati kafir? Enggak, jangan dilaknat. Loh gimana? Dia menzalimi, dia jahat dan lain sebagainya. Doakan dapat hidayah. Nabi gitu, sebelum mereka meninggal dalam keadaan kufurnya, Nabi nggak pernah mendoakan mereka itu mendapatkan laknatnya Allah. Tapi didoakan oleh Nabi apa? Hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum. Yang kedua, yang boleh dilaknat itu kalau kamu tahu bahwa dia pasti tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dia pasti nggak dapat rahmatnya Allah. Sebentar Pak, iblis. Tak mungkin dapat rahmatnya Allah. Dilaknat boleh. Loh ini pasti tidak dapat. Sekarang kamu pastikan itu punya kedudukan setinggi apa kamu? Sedekat apa kamu dengan Allah? Kemudian kamu pastikan, oh ini pasti karena dia gini, karena dia gini, dia ini. Kamu memastikan itu. Itu punya kedudukan apa kamu di sisi Allah? Nggak tahu kan? Kalau iblis kita tahu, ada di dalam Al-Quran sudah. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sudah dilaknat sama Allah, kamu bakal mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Tapi kalau orang yang masih hidup, walaupun dengan kejahatan, kezaliman yang besar, nggak bisa kemudian kita putus rahmat dari dia, karena kita nggak tahu. Beda kalau Nabi. Nabi pernah mendoakan laknat,
beberapa orang. Nah, beberapa orang dilaknat sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa dia tidak bakal mendapatkan rahmatnya Allah. Dari mana taunya? Nabi. Sudah pasti dari Allah taunya, makanya dilaknat. Tidak apa-apa. Kenapa? Tahu. Lah kita melaknat orang itu taunya dari mana? Kedekatan dengan Allah tidak, memiliki kedudukan juga tidak, kemudian melaknat. Enggak, jangan. Mencaci jangan, lebih-lebih melaknat. Karena laknat itu, ketika kita melaknat, laknat itu kalau sudah keluar dari lisan seorang hamba, itu naik laknat ini ke langit. Semua pintu ditutup, menutup semua pintu. Jadi semua pintu semua pintu tertutup, sehingga laknat ini tidak bisa masuk ke langit. Akhirnya apa? Turun ke bumi. Turun ke bumi juga gitu, tutup. Datang laknat ini kemana? Ke yang dilaknat. Datang laknat itu ke yang dilaknat. Kalau yang dilaknat itu berhak mendapatkan laknat, maka kena laknat itu. Wes. Ibarat senjata ini. Ibarat senjata yang dilempar mendal. Ya. Mendal lagi, kemudian baru ke yang dilaknat. Kalau yang dilaknat itu nggak punya tameng, nggak punya benteng dan lain sebagainya mengenainya. Nah, itu seperti orang yang memang kosong daripada rahmat, kosong dari kebaikan, laknat itu kena dia. Tapi kalau dia ternyata punya benteng, punya tameng, laknat itu kembali kepada yang melaknat. Ya, laknat itu kembali kepada yang melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Wa ila raja'at ala ghailiha. Ya. Nah, karena itu jangan sekali-kali ya, mengganggu, mencaci atau melaknat seseorang, khususnya muslim. Ya. Semoga perbuatan kita terjaga dari keburukan, lisan kita terjaga dari keburukan, dari kejahatannya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.